Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dennis Sunggilan, dan di video kali ini saya akan mereview 5 website dari Sekolah Kedinasan. Oke, langsung aja. Di sini yang pertama ada website dari IPDN. Ini dia website ipdn.ac.id. Tentunya di depan ini ada foto Mendagri dan Rektor IPDN. Tulisan IPDN, di sini ada menu profil, pendidikan pelatihan pengabdian, kampus daerah. Nah, di sini sudah bisa dilihat ada berapa jumlah kampus IPDN. Jadi bukan hanya di Jatinangor saja. Berita, dan ini untuk seleksi penerimaan calon praja, SPCP, seleksi penerimaan calon praja IPDN. Di sini ada juga fakta integritas dan lain-lain. Di sini ada menu event. Ternyata di sini ada event-event ya, bisa kita bisa tahu kapan ada event-event penting di IPDN. Dan tentunya di sini ada berita-berita terupdate tentang kampus IPDN. Seperti yang terakhir ini, 5 pejabat daerah inspiratif raih penghargaan dari IPDN. Nah, untuk penghargaan dari IPDN ini sendiri, setahu saya berbentuk PIN purna atau PIN yang diberikan kepada lulusan IPDN, STPDN atau APDN. Jadi biasanya pejabat daerah, entah itu kepala daerah, bupati atau wali kota, bahkan gubernur, yang menerima penghargaan itu berbentuk PIN. Jadi yang menggunakan PIN ini bukan hanya lulusan IPDN saja. Yang menggunakan PIN itu pejabat-pejabat yang mendapatkan penghargaan dari IPDN. Jadi kalau teman-teman lihat, oh ada bupati, oh ada pejabat ini memakai PIN purna atau PIN IPDN, PIN Astabrata, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, yang bersangkutan adalah lulusan IPDN. Yang kedua, kemungkinannya adalah yang bersangkutan bukan lulusan IPDN, akan tetapi menerima penghargaan dari IPDN. Seperti itu. Oke, kita ke bawah. Oh, sini ada bulletin-bulletinnya juga. Oh, kayak majalah-majalahnya juga nih. Kemudian kalau kita ke bawah, di sini ada penjelasan-penjelasannya. Nah, ini untuk fakultas-fakultas dan program studi. Politik pemerintahan, manajemen pemerintahan, perlindungan masyarakat, ada 3 fakultas. Program sarjana, pasca sarjana, program profesi kepemudaan. Nah, penelitian, bisa lihat juga, ini banyak juga pengabdian. Nah, ini kegiatan Aksitarda ya. Jadi gabungan antara Akmil, Akpol, dan IPDN. Selanjutnya di sini ada Smart Campus. Jadi ada beberapa aplikasi yang telah digunakan di IPDN. Termasuk salah satunya ini, monitoring kehadiran dan data praja atau aplikasi data praja. Kalau zaman saya ini monitoring kehadiran biasanya hanya kertas saja. Ternyata sekarang sudah ada aplikasi yang memfasilitasi. Oke, selanjutnya sini ada e-journal juga, e-learning, Harum IPDN, aplikasi harmonisasi produk hukum. Seputar kampus IPDN. Nah, di sini juga mereka ternyata pengelola memberikan info lebih detail. Ruang kuliah, luas ruangan 8.820 meter persegi, di mana 64 ruang yang terdiri 8 ruang besar dan 56 ruang kecil. Perpustakaan, luas ruangan 400 meter persegi. Ada 1947 judul buku atau koleksi dan 48.000 sekian eksemplar. Laboratorium, luasnya 800 meter persegi, dan ada ruangan untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini teman-teman bisa lihat sarana-sarana fasilitas di IPDN. Kita klik saja, coba kita lihat untuk sarana dan prasarana di IPDN. Tentunya kalau untuk keagamaan, tempat ibadah pasti lengkap ya. Untuk Kristen Katolik, Kristen Protestan, Islam, Hindu pasti ada. Oke. Nah, ini untuk seleksi penerimaan calon praja yang sudah dibuka kemarin. Nanti ya, ini untuk daftar SPCP bisa klik di sini. Ini untuk YouTube-nya, di sini juga diberikan YouTube-nya, tautan lainnya.
alamat IPDN, alamat email. Dan coba saya buka yang sarana prasarana ini ya. Ini tidak terbuka tadi. Sambil menunggu terbuka, scroll ke atas. Kita coba buka, kita coba akses untuk pimpinan IPDN. Kita bisa lihat di sini. Pimpinan IPDN. Nah, dari rektor yang sekarang dan jajarannya. Oh, dulu zaman saya wakil rektor itu hanya 3. Ternyata sekarang sudah ada wakil rektor. Sudah ketambahan lagi wakil rektor per bidang, sudah ada 4 bidang. Jadi seperti ini untuk pejabat intinya saja berarti yang dimuat di situs visi misi IPDN. Kita bisa lihat ini tertuang juga dalam YouTube-nya, YouTube IPDN. Nah, coba kita lihat yang sarana prasarana dari IPDN. Nah, untuk sarana prasarananya seperti ini. Gedung angkutan, bus, gedung laundry, di IPDN juga disediakan laundry, tempat laundry, kolam renang. Nah, ini nih yang sarana dan prasarana dari gedung Pascasarjana. Gedung Balerung ini ibarat gedung aulanya di IPDN. Jadi bisa menampung sekitar berapa ya? Sekitar hampir 4.000 orang. Di sini juga ada laboratorium pemerintahan. Ini tampak depan gerbang utama, sama juga gerbang IPDN. Ini gedung utama kedua. Ini menza. Ini barang tadi ini kolam renang. Yang angkutan tadi ini untuk laboratorium adminduk dan fasilitas lapangan sepak bola, lapangan futsal, lapangan basket, ada semua. Komputer, asrama seperti ini. Perpustakaan. Nah, ini yang saya bilang tadi untuk tempat-tempat ibadah lengkap. Oke, jadi yang ingin mendaftar IPDN silakan bisa cek-cek dulu di website resmi IPDN untuk kelengkapannya. Oke, jadi kita sudah lihat visi misi. Kemudian kita bisa cek di sini ada juga mars dan himne, makna dan lambang, pimpinan IPDN dari masa ke masa juga ada, sejarah, lokasi kampus IPDN Jatinangor juga ada. Coba kita lihat sejarah IPDN. Oh, ini untuk sejarah IPDN teman-teman bisa lihat dari sini. Nah, teman-teman juga bisa melihat dalam bentuk video yang sudah saya buat sejarah IPDN. Nanti saya cantumkan linknya di bawah di deskripsi. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Dari zaman dulu sebelum kemerdekaan sampai sudah kemerdekaan. Oke. Sekarang coba kita lihat ini Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, ini untuk fakultasnya sudah saya sebutkan tadi, program-programnya, penelitian, ini sudah ada, pengabdian. Untuk kampus daerah, coba saya buka salah satu, kampus Papua. Nah, ini kemarin saya sempat ditempatkan 1 tahun di IPDN kampus Papua. Oh, ini hanya mencantumkan lokasinya saja ya, lokasi IPDN kampus Papua. Kunjungi website resmi. Jadi masing-masing kampus daerah mempunyai website resmi ternyata. Oh, kalau ini belum dikelola atau belum terupdate lah, bisa dibilang begitu. Oke, ini untuk berita seperti tadi di tampilan awal di beranda ya. Berita IPDN. Apa-apa saja perkembangan di dalamnya. Dan terakhir ini SPCP IPDN. Ini dia diarahkan ke website yang lain ya. Masih sama juga. Di sini nih teman-teman bisa lihat website resminya yang mencantumkan segala persyaratan, langkah-langkah yang harus dilakukan, alur-alur. Teman-teman bisa cek juga video saya yang lain yang membahas tentang bagaimana cara mendaftar untuk sekolah kedinasan di tahun ini, tahun 2024. Untuk kuotanya juga sudah ditentukan. Teman-teman bisa akses langsung di sini ya. Jadwalnya juga sudah. Nah, nanti untuk keterangan ini pengumumannya tentunya akan diupdate. Oke, selanjutnya setelah kita review website dari IPDN, kita akan review lagi untuk yang berikutnya, yakni dari PKN STAN.
Nah, untuk PKN Stan ini pknstan.ac.id, mirip juga ya. Kalau kita lihat, kita scroll ke bawah, penjelasannya tentang PKN Stan, pengabdian masyarakat, sama juga di IPDN ada informasi beritanya juga ada dari PKN Stan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Di sini juga bahkan mereka mengupdate jumlah yang lolos SPMB, jumlah pendaftar, lolos, administrasi sampai yang lulus. Ini untuk alamat dan kontak, media sosialnya juga lengkap juga untuk PKN Stan. Jadi kita bisa lihat juga di sini ada profilnya. Kita lihat profilnya. Di sini ada visi misi, tugas dan fungsi, sistem pengawasan, struktur organisasi, sejarah juga ada dari awal Institut Ilmu Keuangan. Oh, ternyata itu ya, Institut Ilmu Keuangan, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, STAN, dan sekarang berubah jadi PKN STAN, Politeknik Keuangan Negara, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Di sini juga ada identitas lembaga ya. Logo PKN STAN seperti apa, bendera, alma mater, kita alma maternya. Logo PKN STAN seperti biasa ini sudah kita tahu ya. Biar ini untuk jasnya, mungkin ini warna biru harusnya PKN STAN ini. Oke. Selanjutnya kita coba cek. Ini video resmi sudah ada di YouTube. Brosur resmi PKN STAN juga pasti ada ini. Ini diarahkan ke cloud ya. Kita mendownload brosur PKN STAN. Kalau saya lihat, oh ini yang PKN STAN 2023. Yang tahun ini ternyata belum ada brosurnya. Tapi mirip-mirip lah, pada dasarnya isinya dalam masih relevan dengan sekarang. Oke. Kemudian untuk akademik, nah di sini ada program diploma 4 dan diploma 3. Diploma 4 ada akuntansi, manajemen, riset publik, manajemen keuangan negara. Di sini juga ada untuk diploma 3 banyak juga. Nah, ini untuk SPMB. Gua kita lihat yang tahun ini, 2024. Ini untuk 2024 dari PKN STAN telah memuat siaran pers. Coba kita buka. Satu. Kita coba lihat di sini juga diarahkan untuk mendownload ya. Kita coba download. Oke, kita buka. Oh ini tentang pembukaan penerimaan ya. Oke, coba kembali. Data statistik juga ada. Layanan alumni, akademik, jurnal, perpustakaan, non akademik, penertiban. Informasi publik juga ada. Penertiban, akademik. Tapi di sini kayaknya kita tidak bisa melihat fasilitas apa yang ada di PKN STAN ya. Kayak di IPDN tadi ada fasilitas-fasilitas yang bisa kita lihat. Seperti tempat kuliah, tempat asrama, dan lain sebagainya. Sama juga seperti ini. Misi, struktur organisasi. Ini kembali di awal juga. Oke, mungkin segitu dulu untuk yang website yang kedua ini, PKN STAN. Sekarang kita beralih ke yang ketiga, yakni poltekssn.ac.id. Tentunya ini website resmi dari Politeknik Siber dan Sandi Negara. Tampilnya seperti ini dengan menu-menunya. Di sini ada beberapa menu. Di sini karena sudah ini ya, dibuka penerimaan. Nah, di sini dari pimpinan Direktur Politeknik sambutannya. Di sini juga ada berita-berita yang terbaru tentunya. Ketarunaan, coba kita buka. Ada menu ketarunaan.
kita lihat. Oh, ini tentang menu penerimaan mungkin ya. Penerimaan Poltek SSN. Kita diarahkan lagi ke website yang lain yang masih selaras. Nah, ini untuk pengumuman. Oh ya, ini juga persyaratan. Nah, ini persyaratan masuk di Poltek SSN. Ini pada dasarnya dari tahun ke tahun sama ya. Sama. Jadi tahapan seleksi juga diberikan. Bagaimana kita tahapannya dan pendaftaran. Di sini juga dipandu ya. Sampai ukuran maksimal filenya harus diupload sekian. Berkas kelengkapan juga dipandu bagus lengkap untuk seleksi ini juga. Ini tanya jawab biasanya apa semua. Ini yang bisa dihubungi ya. Kalau ada oknum-oknum yang mengatasnamakan Poltek SSN mengiming-imingi sesuatu, bisa hubungi ini. Bisa melapor. Kesuksesan tidak datang dengan sendirinya, ia harus dicari, ditemukan dan diperjuangkan. Mantap. Oh, ini dokumentasi penerimaan ya, penerimaan Poltek SSN di tahun-tahun sebelumnya. Banyak juga yang daftar ya. Ada sama petanya juga, tes kesehatan, tes jasmani. Mantap. Sekarang coba kita lihat di website utamanya. Di sini juga ada mengenal lebih dekat kampusnya. Di sini kita ada beberapa foto-foto dari kegiatan-kegiatan di Poltek SSN. Di sini juga ada, coba kita lihat foto lain. Galeri foto. Nah, ini kegiatan-kegiatannya olahraga, apel, makan minum, olahraga dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat. Di sini coba kita buka yang ini. Ini foto-foto resminya ya, yang dirilis di website resmi dari Poltek SSN. Oke. Kampusnya mewah ya, besar juga kampusnya. Luas dan bertingkat. Kampusnya bertingkat. Ini juga, jadi dari foto-foto ini juga kita bisa melihat fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Poltek SSN. Dan juga ini kayaknya asrama ya, ini asrama ini. Bisa kita lihat, ada kolam renangnya juga. Kolam renang, mantap. Oke. Dan sekarang coba kita lihat. Nah, ini tadi yang fasilitas ya. Kita coba lihat, ada tombol fasilitas, ada menu fasilitas. Nah, ini menu fasilitasnya, ini menu fasilitas yang sendiri ya. Asrama. Kalau kita klik. Gitu ya. Asrama bertingkat, ruang ibadah, lapangan, auditorium, ruang kelas, lab bahasa perpustakaan, banyak labnya, lengkap labnya. Oke. Masuk ke ketarunaan sudah tadi. Kegiatan taruna lengkap juga ya untuk website dari Poltek SSN ini. Oke. Mungkin segitu dulu untuk Poltek SSN. Kita lanjut yang keempat dari website resmi STIN. Jadi websitenya bisa kita lihat di ptb.stin.ac.id atau bisa juga yang ini nih, stin.ac.id. Teman-teman, inilah tampilannya. Mewah ya. Di sini langsung disambut dengan video YouTube yang terbaru ini. Di-upload juga mekanisme pendaftaran STIN bagaimana, misi dan lain sebagainya. Keunggulan, tinggal di selama kuliah tidak dipungut biaya, tinggal di asrama mendapat konsumsi dan seragam, setelah lulus kuliah diangkat menjadi CPNS, fasilitas pendidikan lengkap dan modern, berkesempatan berlatih menjadi Indonesian Cyber Task Force dan ahli dalam bidang biomedical hazard, terakreditasi oleh BAN PT. Unggul oleh ini persyaratan-persyaratannya, teman-teman bisa nanti cek sendiri ya. Ini untuk alur pendaftarannya ya, alur pendaftaran sama seperti di IPDN tadi.
modelnya mirip-mirip. Tapi di sini tidak tercantum ya, belum tercantum untuk kuotanya, belum dicantumkan. Kemudian jadwal sama ya, persyaratannya juga ini, TB ini, beranda, simple ya. Kalau dari ini simple, hanya satu layer saja di depan, tidak diarahkan ke website yang lain. Kalau ini teman-teman bisa download brosur-brosurnya. Coba kita download satu brosur. Oh, ini brosurnya, keren. Ini untuk seleksi tahun ini ya, penerimaan tahun ini. Oh ya. Oke. Selanjutnya STIN pada dasarnya lebih simpel ya untuk desain-desainnya. Coba kita buka yang kali ini untuk khusus penerimaan kayaknya. Kita buka yang stin.ac.id. Kita lihat untuk fasilitas-fasilitasnya. Nah, ini untuk ini dia. Ini untuk website secara umumnya. Sini ada visi misi juga, STIN, sistem informasi apa saja yang dipakai, program studi. Program studi di STIN ini ada banyak ya. S1, S2 ada. Program sarjana intelijen, visi misi. Banyak juga ya. Institusi, akademi militer, akademi kepolisian, badan intelijen negara. Ini website-website yang berafiliasi atau bisa dibilang ya. Oke. Kita coba lihat fasilitas di STIN. Di fasilitas di sini juga sudah tertera dilampirkan video. Sudah ada ruang fotografi, cyber, kolam renang, mes taruna. Dan pada dasarnya yang di sini ditampilkan adalah video, langsung video. Kalau di sebelumnya kita lihat di IPDN maupun di lain-lainnya, di Poltek CSN hanya foto. Di sini sudah dilampirkan video YouTube. Jadi kita tinggal klik dan buka. Sistem informasi tadi sudah, beranda, terus program studi. Oke, pada dasarnya sama ya sih, mirip-mirip. Kita lanjut untuk yang kelima, yang terakhir, yakni STMKG atau Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. stmkg.ac.id. Tampilnya seperti ini, langsung disambut oleh berita terbaru. Ini ada profil YouTube, video profil di YouTube maksudnya. Ini program studinya ada meteorologi, klimatologi, geofisika dan instrumentasi. Kita coba lihat di menu-menu ini tentang, coba kita lihat fasilitas. Kita bisa lihat fasilitas di STMKG seperti apa ya. Coba kita lihat sarana olahraga. Kalau di sini juga dilampirkan hanya ini ya fotonya. Mungkin belum diupdate atau seperti apa, saya juga belum tahu ya. Klinik hanya satu foto saja. Prodi di sini juga dilampirkan prodi-prodi lebih minimalis, lebih simpel. Jaminan mutu. Di sini lebih ini ya, lebih simpel. Kemudian ini untuk penerimaannya. Penerimaan Taruna Baru PTB. Tampilannya seperti ini untuk website penerimaannya. Jadi pada dasarnya ini total pendaftar. Udah ini ya. Nah, di sini juga dilampirkan formasi-formasinya. Sama seperti IPDN. Di IPDN melampirkan formasinya per provinsi. Dan di sini juga dilampirkan untuk D4 di mana semua. Di sini juga dilampirkan video. Teman-teman bisa cek nanti bisa cek juga. Oke, kita lihat jadwal. Jadwalnya ini tentatif, masih bisa berubah-ubah ini. Itu jadwal penerimaan. Pengumuman, ketentuan, pembayaran kode billing nanti
diberikan juga alurnya, tata caranya. Mantap. Oke, coba kembali. Kita ke website utamanya. Kita lihat majalah ya, coba kita buka satu ya. Buletin STMKG. Maaf, ini IDM saya nih expired. Kita coba lihat salah satu majalah dari STMKG, bagaimana modelnya. Jadi sama juga di IPDN tadi ada majalah ya. Jadi kayaknya tiap sekolah kedinasan pasti ada majalahnya. Dan pengelola majalah itu pasti taruna atau praja atau mahasiswa yang membuat itu. Coba kita buka. Oh ini yang buletinnya. Mantap ya. Kita bisa tahu, kita bisa akses secara umum. Orang awam pun bisa melihat perkembangan di sekolah kedinasan di STMKG ini. Oke. Di sini ada juga arahan untuk website dari BMKG. Kontaknya juga. Kontak ini kayaknya ya, tempat juga dan alamat, telepon juga ada. Oke. Mungkin segitu dulu untuk review website dari 5 sekolah kedinasan. Nanti kalau rame saya bikin ke part 2 untuk review sekolah kedinasan, website dari sekolah kedinasan yang lain. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang dari semua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.